Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alaihissalam. Riwayat-riwayat Hadrat Masih Maud alaihissalam ataupun hikayat yang pernah beliau sampaikan telah disampaikan kembali oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dalam berbagai kesempatan pidato beliau. Saya akan sampaikan riwayat-riwayat tersebut. Hikayat-hikayat tersebut memiliki corak nasihat yang berbeda-beda. Menekankan berkenaan dengan hal itu bahwa bahwa anggota jemaat harus meningkatkan wawasannya. Mereka harus mengetahui juga kondisi terkini dan bagaimana sejarah juga, khususnya kepada mereka yang dibebankan tugas tabligh, para muballigh, para murabbi. Mereka secara khusus harus memberikan perhatian akan hal tersebut. Pada saat ini, informasi seperti itu sangat mudah sekali didapatkan dalam masa modern ini. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu meriwayatkan yang memberikan penekanan untuk meningkatkan keilmuan dan menekankan untuk meningkatkan keilmuan tersebut dan standar kesucian yang hakiki seperti apa itu. Beliau radhiyallahu anhu bersabda bahwa kami pernah mendengar Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan suatu riwayat peristiwa. Beliau selalu bersabda, ada orang yang dianggap sebagai orang suci sehingga seorang menteri kerajaan menjadi muridnya, murid orang suci itu. Lalu menteri tadi mulai mempropagandakan kesucian, kewalian orang suci tadi. Dan sang menteri mulai mengatakan bahwa orang ini katanya orang yang sangat suci dan dekat dengan Allah Ta'ala. Sampai-sampai dia pun meminta kepada raja supaya raja berkenan untuk berziarah kepada orang suci tadi. Lalu raja pun mengiyakan, saya akan datang suatu ketika kepada orang suci itu, orang suci yang kalian anggap itu, katanya. Lalu sang menteri menyampaikan kepada orang yang dianggap suci tadi
bahwa raja akan datang kepada Tuan suatu hari nanti. Tuan mengatakan, ini yang harus Tuan katakan supaya raja terkesan, katanya. Dan raja menjadi murid Tuan, katanya. Jika raja sudah menjadi murid Tuan, maka rakyat pun akan condong kepada Tuan. Tapi dari peristiwa yang selanjutnya diketahui bahwa sebetulnya orang suci, dianggap suci tadi ada sebetulnya orang yang bodoh. Ketika raja datang kepada orang yang dianggap suci itu, sehingga si orang suci itu mengatakan, saya harus mengatakan sesuatu yang bisa memberikan kesan kepada sang raja. Lalu dia berpikir, ketika raja datang kepada sang wali mengatakan, raja yang hendaknya Tuan bersikap adil, katanya. Lihatlah, ada nama Raja Sikandar, seorang muslim, katanya, bagaimana adilnya sehingga dia dikenal sampai saat ini. Dia mengatakan seperti itu. Padahal Raja Sikandar tadi adalah masa hidup beliau adalah sebelum Rasulullah SAW atau bahkan sebelum Hadrat Isa alaihissalam. Tapi orang yang dianggap suci tadi mengatakan bahwa Raja Sikandar tadi adalah setelah Rasulullah SAW masanya. Maksudnya adalah Hadrat Muslih Maud mengatakan bahwa dia menganggap bahwa raja tadi hidup setelah Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin pada masa khilafat Rashidah, tidak mungkin juga pada masa Muawiyah. Karena pada saat itu Raja Muawiyah raja seluruh dunia. Tidak mungkin juga Raja Abbasiyah. Jika memang Raja Sikandar tadi adalah muslim, maka padahal raja tersebut ratusan tahun masanya sebelum Rasulullah SAW. Raja yang masanya 100 tahun sebelum Rasulullah SAW ditetapkan oleh sang wali tadi sebagai umat Rasulullah SAW. Akibatnya adalah raja mulai buruk sangka kepada si wali tadi, yang dianggap suci tadi, lalu pergi. Rajanya kecewa melihat si sang wali tadi menyampaikan sejarah yang keliru. Hadrat Muslih Maud menyampaikan, seorang ahli sejarawan tidaklah disyaratkan untuk memiliki kesucian, tapi orang yang menganggap diri orang suci tadi, dia telah bersikap keliru. Siapa yang menyuruh kepadanya untuk mencampuri urusan sejarah? Untuk itu, ilmu itu harus sahih, harus benar. Apapun yang akan disampaikan oleh orang, harus yakin dari sisi sejarah bahwa ini betul dari sisi historiknya. Ketika manusia terjauh dari kebenaran dan berupaya untuk memakai baju kesucian tadi, kehormatan, maka seperti itulah akibatnya. Lalu dari riwayat Hadrat Maulana Abdul Karim Syalkoti berkenaan dengan kehalusan hati Rasulullah SAW dan rintihan beliau untuk umat, bahkan untuk kemanusiaan, Hadrat Maulana Abdul Karim Syalkoti meriwayatkan, Hadrat Muslih Maud bersabda, orang-orang terkadang tergesa-gesa untuk mendoakan buruk kepada seseorang. Seharusnya kita berprinsip bahwa janganlah kita mendoakan buruk bagi orang lain, melainkan kita harus mendoakan para penentang. Pada akhirnya merekalah juga yang akan beriman itu. Maulana Abdul Karim Sahib Syalkoti bersabda, saya biasa tinggal di atas, di ruangan atas Hadrat Masih Maud alaihi salam. Saya tinggal di atas dan Hadrat Masih Maud alaihi salam tinggal di ruangan bawahnya. Suatu malam terdengar suara rintihan tangisan dari bawah, dari kamar Hadrat Masih Maud alaihi salam, layaknya seperti seorang perempuan yang sedang sakit melahirkan. Saya sangat terheran-heran dan mendengarkan dengan baik, maka diketahuilah bahwa itu adalah suara Hadrat Masih Maud alaihi salam yang tengah berdoa. Beliau berdoa, ya Tuhan, tahun tengah melanda dan orang-orang mati disebabkan oleh itu. Ya Tuhan, jika semua orang mati,
maka siapa yang akan beriman kepada engkau? Lihatlah, ta'un merupakan tanda sebetulnya yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, kedatangan ta'un itu. Tanda ta'un ini diketahui dari nubuatan Masih Maud alaihissalam. Tapi ketika ta'un melanda, maka orang itu juga yang tujuan ta'un sendiri datang untuk mendukung kebenarannya, dia sendiri yang berdoa, ya Tuhan, jika orang mati karena ta'un, maka siapa yang akan beriman kepada engkau? Lalu untuk itu setiap mukmin hendaknya jangan berdoa buruk untuk orang lain. Seorang mukmin jangan berdoa buruk, karena mukmin justru untuk menyelamatkan orang-orang lah datang ke dunia ini, menyelamatkan dunia. Tujuan kedatangan mereka. Jika orang mukmin tadi mendoakan buruk kepada dunia, maka siapa yang akan menyelamatkan dunia nantinya? Dan tujuan dari tegaknya Ahmadiyah adalah untuk menyelamatkan Islam. Ahmadiyah, tujuan berdirinya Ahmadiyah adalah untuk menyelamatkan umat muslim dan mengembalikan keluhurannya, kemuliaannya. Pada zaman Banu Umayyah, umat muslim mendapatkan kemuliaan, kehormatan. Itulah kehormatan, kemuliaan yang harus diberikan oleh Ahmadiyah kepada umat muslim saat ini. Dan jangan sampai muncul keburukan Banu Abbas dan Umayyah yang telah terjadi. Jadi orang-orang yang telah ditegakkan untuk meningkatkan standar tinggi tadi, bagaimana kita dapat mendoakan buruk bagi orang-orang? Hazrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, wahai manusia, bahasa Farsi, artinya adalah, wahai hatiku, perhatikanlah emosi mereka, supaya jangan sampai hati mereka jadi kotor, sehingga hati itu merasa sempit, lalu mendoakan buruk. Pada akhirnya, kecintaan kepada Rasulullah SAW lah yang menyebabkan, yang berasal, jadi, khalayak umum sebetulnya mereka tidak mengetahui. Para maulwi, para mullah yang mengajarkan kepada mereka. Pada saat ini pun, ketika hakikat Ahmadiyah disampaikan kepada para penentang, maka mereka langsung menolaknya. Begitu juga beberapa orang gairah Ahmadi menulis kepada saya, bagaimana mereka mendapatkan hakikat kebenaran Jemaat Ahmadiyah. Kami sekarang mengetahui bagaimana para maulwi tadi menyesatkan orang-orang. Di Afrika banyak sekali peristiwa, kejadian, yang dimana jemaat berdiri dan mereka menzahirkan bahwa para maulwi ini telah mengatakan sesuatu yang tidak benar berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Jadi kita harus memberikan kesaksian yang menyampaikan doa bahwa ya Tuhan, selamatkanlah umat ini dari leader yang buruk dan diberikan taufik untuk bisa mengenal hak kebenaran umat manusia ini. Berkenaan dengan hal ini, bahwa ini ditakdirkan untuk muslim yang hakiki, yakni musibah, kesulitan, dan mara bahaya timbul, maka Allah Ta'ala menciptakan sarana untuk memperbaikinya. Beliau bersabda, Hadrat Maulana Rum, beliau menulis syair, Har bala ki kaum mera, bahasa Farsi, artinya adalah, Tuhan itu, kesulitan apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada suatu kaum, di dalamnya terdapat khazanah yang sangat besar. Hendaknya kita, Masih Maud Islam juga sering menyampaikan bahwa jika ada suatu kaum atau jemaat, mereka menjadi jemaat, maka seluruh musibah, maka yang mereka alami, itu akan menjadi najat bagi mereka sebetulnya. Setiap
kesulitan yang datang, di balik itu ada kemudahan, itu ada kebahagiaan. Jadi pada saat ini, di antara umat muslimah, muslim yang hakiki adalah yang telah mengimani imam zaman dan pecinta sejati Rasulullah SAW. Bagi kita, jika kita menghadapi kesulitan, maka sebetulnya ini untuk memberikan kebahagiaan yang abadi. Dan ini merupakan sarana yang besar untuk mengukur kebenaran. Bahwa setelah kesulitan, timbul kebahagiaan. Sejarah jemaat menjadi saksi bahwa setiap ujian, cobaan, bagi kita, bagi jemaat ini justru membawa sarana untuk kemajuan sebetulnya. Berkenaan dengan hal ini, bahwa dampak dari pikiran buruk tanpa sarana penyebab yang zahir, apakah dia mendukung orang untuk melakukan, jika orang bergaul dengan orang yang buruk, maka secara tidak disadari, dia pun akan tertular keburukannya. Dampak dari manusia yang buruk tadi menular kepada orang yang bergaul dengannya. Berkenaan dengan hal ini, beliau radhiyallahu anhu bersabda, ada seorang murid, seorang Sikh yang belajar di college pemerintah negeri, dan dia memiliki keikhlasan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam. Dia mengirim pesan kepada Hazrat Khalifatul Masih Awal untuk sampaikan kepada Masih Maud alaihi salam, bahwa dia mengatakan, dulu saya yakin kepada Tuhan, katanya, tapi sekarang kenapa di dalam hati saya timbul keraguan akan Tuhan. Lalu Hazrat Masih Maud alaihi salam mengirimkan pesan melalui Khalifatul Masih Awal, di mana kamu belajar di college kamu, maka rubahlah tempat duduk kamu. Lalu dia merubah tempat duduknya, berpindah, lalu dia mengatakan, sekarang saya sudah tidak ragu lagi dengan Tuhan, katanya. Ketika ini disampaikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam, beliau bersabda, masalahnya adalah dia terpengaruh, tertular oleh orang yang duduk di sebelahnya. Dia seorang ateis tadinya. Ketika dia merubah tempat duduknya, maka dampaknya telah bersih dari dampaknya dan tidak ragu lagi. Jadi duduk dengan orang yang buruk, meskipun tanpa mengatakan sesuatu, itu akan berdampak kepada orang di sebelahnya yang bergaul dengannya. Dan ketika duduk dengan orang yang baik, meskipun orang baik tadi tidak mengatakan sesuatu, maka akan terdampak dengan kebaikannya. Jadi pemikiran tadi berdampak kepada orang lain meskipun tidak disadari oleh orang itu. Jadi khususnya para pemuda kita, hendaknya mereka memperhatikan. Jadi bagaimana teman-teman bergaul mereka, jangan sampai mereka bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak buruk kepada kalian. Begitu juga program-program di TV, channel-channel TV, hendaknya orang-orang dewasa pun mereka mengetahui. Mereka biasanya melarang anak-anak untuk melihat acara-acara TV yang tidak baik, meskipun mereka tidak memperlihatkan acara TV kepada anak-anak yang bisa memberikan akhlak buruk, dampak buruk kepada anak tersebut, atau tertulis dalam program acara tersebut bahwa ini adalah bukan untuk anak-anak, untuk umur sekian. Tapi jika orang tuanya sendiri melihat acara tersebut yang dilarang tadi, maka ada saja waktu ketika anak nanti akan tertuju pandangannya kepada acara tersebut. Yang kedua, secara tidak disadari, dampak dari lingkungan, pergaulan, sehingga tarbiyat anak pun menjadi rusak. Ada juga para orang tua yang melihat program seperti itu tadi, yang tidak baik. Tidak bisa dikatakan bahwa setelah melihat acara-acara buruk seperti itu, takwanya tetap tegak, katanya. Jadi, ada juga orang yang melihat program seperti itu, sehingga pada waktu subuh dia tidak bisa bangun lagi, susah. Jadi, penting bagi orang tua untuk menciptakan kesucian di rumahnya. Karena itu akan berdampak kepada anak-anak dan tarbiyatnya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, Hadrat Masih Maud alaihi salam
sering bersabda kepada orang-orang berkenaan dengan doa. Untuk doa itu penting suatu jalinan. Maka sampaikanlah, berikanlah suatu nazar, maka aku akan doakan katanya. Karena itu saya katakan seperti itu, supaya terjalin satu ikatan. Untuk itu Hadrat Masih Maud alaihi salam menyampaikan banyak sekali hikayat. Ada orang yang meminta doa kepada orang suci. Jadi dia kehilangan kunci katanya rumahnya. Lalu si orang suci mengatakan, saya akan doakan, tapi kamu berikan sesuatu kepada saya. Bukan kunci, tapi dokumen. Orang itu keheranan. Saya minta doa, tapi orang suci ini kok meminta manisan kepada saya. Bagaimanapun, orang itu perlu dengan doa si orang suci, dan dia membeli manisan untuk dipersembahkan kepada orang suci itu. Ketika orang suci tadi mengambil manisan, dimasukkan kepada kertas, dalam kertas, lalu dia mengatakan, jangan menyobek kertas itu. Oh, jangan disobek kertas manisan ini katanya. Kertas inilah yang hilang sebetulnya dari rumah saya. Untuk itulah aku minta doa katanya. Lalu dia mengatakan kepada orang suci tadi, saya kehilangan dokumen. Tapi sekarang saya sudah dapat. Tapi orang suci tadi mengatakan, maksud aku meminta manisan itu supaya timbul jalinan antara kamu dengan aku. Jadi banyak sekali peristiwa, kejadian yang kita dapatkan dari referensi Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk bisnis orang-orang mukhlis atau kesehatan, sehingga Masih Maud alaihi salam mendoakan mereka dengan penuh rintihan supaya misi beliau, penyebaran mereka berguna untuk memberikan dukungan harta untuk penyebaran Islam orang-orang tadi. Jadi disebabkan karena pengorbanan itu timbul suatu jalinan yang khusus, yang istimewa. Berlomba dalam kebaikan, nasihat berkenaan dengan itu. Suatu ketika beliau radhiyallahu anhu menyampaikan riwayat dari Hadrat Masih Maud alaihi salam bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah menyampaikan berkenaan dengan dua sahabat beliau. Ada seorang sahabat yang membawa kuda untuk dijual. Lalu ada orang yang ingin membeli kuda tadi. Oh enggak, ini harganya begini. Harganya kurang. Tapi orang yang ingin membeli, oh ini harganya lebih katanya. Tapi orang yang menjual mengatakan, saya akan menjual dengan harga saya yang rendah sebetulnya. Tapi yang membeli justru ingin harganya lebih dari itu, karena kualitas kuda itu baik. Beliau bersabda, ini merupakan peristiwa sederhana dari para sahabat, bagaimana kejujuran beliau, keimanan beliau, ini merupakan peristiwa yang sederhana. Mereka dalam setiap medan kebaikan, mereka selalu ingin berlomba. Allah Ta'ala berfirman, kalian berlombalah dalam kebaikan. Jika ada yang mengerjakan satu pekerjaan agama, maka lakukanlah lebih dari itu lagi. Dan dibanding dengan orang lain, korbankanlah jiwa kalian. Jika di antara kalian, di antara kita, setiap orang memiliki pemikiran seperti itu, yakni alih-alih mereka berupaya kuat untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawi, lantas mereka berupaya untuk meraih kebaikan, dan tegak dalam kebaikan lalu berlomba-lomba untuk itu, di mana hal ini untuk tarbiyat kita, untuk ganjaran kita, untuk manfaat kita, untuk manfaat keturunan kita, dan bersamaan dengan itu bisa menyebabkan kemajuan jemaat. Jadi standar inilah yang harus kita tegakkan, harus kita upayakan untuk senantiasa bisa tegak. Ada satu hal penting lagi bahwa yang harus diperhatikan oleh setiap Ahmadi, yakni hendaknya diingat
bahwa seluruh kelebihan, pemilik segala kelebihan adalah Allah, zat Allah Ta'ala. Begitu juga memberikan hidayah kepada seorang itu merupakan tugas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintahkan tugas kita untuk menyampaikan, menyebarkan pesan. Tapi memberikan petunjuk adalah tugas Allah Ta'ala. Sebisa mungkin, dengan segenap kekuatan, kita harus mengerjakan tugas menyebarkan Islam itu. Dan akibatnya Allah Ta'ala lah yang akan memberikannya. Janganlah berpikir bahwa jika orang ini mendapatkan hidayah katanya, dan dia menjadi Ahmadi, maka jemaat akan maju katanya. Janganlah berpikir seperti itu. Kadang ada orang yang mengatakan seperti itu. Bahwa jika orang-orang ini masuk ke dalam Ahmadiyah, menjadi Ahmadi, beat, maka jemaat akan lebih maju katanya. Dan orang-orang akan ikut di belakangnya. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda berkenaan dengan hal itu, bahwa sebagian orang datang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengatakan bahwa di kampung kami ada seseorang yang jika dia beat masuk ke dalam jemaat, maka seluruh yang orang yang di kampung itu akan beat katanya. Padahal pemikiran orang itu adalah keliru. Karena jika orang tadi beriman, tapi tetap akan ada orang yang tidak beriman. Sebagaimana di satu kampung disampaikan ada kejadian bahwa ada 3 orang maulwi di sana. Orang-orang mengatakan jika salah seorang di antara 3 ini beriman kepada Mirza Sahib, kata Masih Maud alaihissalam, maka kami akan beriman semuanya katanya. Lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada si satu maulwi untuk baiat ke dalam jemaat, tapi orang-orang tetap mengatakan, memangnya kenapa dengan berimannya dia? Dia akalnya sudah bodoh katanya. Kan ada 2 lagi yang belum baiat. Jika ketiga-tiganya baiat, baru kami akan ikut katanya. Tapi lalu orang yang kedua, maulwi yang kedua beat juga. Tapi para penentang tadi tetap mengatakan, apa yang artinya dengan beat 2 maulwi ini katanya? Dia adalah orang-orang bodoh katanya. Kan tidak beat yang satu lagi, ada yang ketiga katanya. Jadi peristiwa yang seperti ini selalu muncul. Tapi bagi orang yang tidak luas pengalamannya, mereka tetap menyibukkan diri untuk mengatakan, jika orang ini beat, maka semuanya akan beat katanya. Padahal tidak seperti itu. Jadi perhatian kita sebetulnya adalah harus tertuju kepada untuk meraih karunia Allah Ta'ala. Kita harus bergantung kepada Allah Ta'ala. Tugas yang akan kita lakukan, serahkanlah pada Allah Ta'ala. Bukanlah kepada perorangan. Banyak sekali orang yang menggantungkan kepada seseorang. Tapi yang digantungkan kepada orang itu sendiri justru malah dia masuk ke dalam ujian-ujian, musibah-musibah. Kadang orang menulis kepada saya, jika dia beat masuk Ahmadiyah katanya, maka orang-orang ini akan ikut beat di belakangnya. Akan timbul perubahan di daerah kami katanya. Padahal tidak ada kaitannya dengan itu. Untuk itu, hendaknya kita berdoa. Ya Allah, berikanlah orang-orang masuk ke dalam jemaat ini yang mereka meningkat dalam keikhlasannya dan mereka yang maju melangkah di dalam kerohaniannya. Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk bagaimana rintihan beliau untuk menyelamatkan orang-orang dari keterpurukan, keterjerumusan. Ada satu riwayat pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam ada seorang tidak terpelajar dan wanita yang rendah di India saat itu sangat diperhatikan. Dia wanita yang rendah. Dia mengatakan, Huzur katanya, anak saya menjadi Kristen katanya. Doakanlah supaya dia menjadi Muslim. Beliau alaihissalam bersabda, kirimlah selalu kepada saya supaya dia mendengarkan perkataan-perkataan Allah Ta'ala. Dia sakit, lalu akhirnya datang kepada Khalifatul Masih awal karena beliau adalah kirim kepada saya katanya, biar saya berikan obat. Anak laki-laki itu sakit sil, yakni TBC.
ketika dia datang kepada Masih Maud alaihissalam, Hadrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan orang itu dan menasihatkan berkenaan dengan Islam, tapi kekristenan sudah merasuk ke dalam hatinya, sehingga ketika dia berpikir jangan sampai saya masuk menjadi Islam katanya. Lalu suatu malam dia pergi ke Betala melihat ibunya sedang lengah. Dia pergi ke Betala. Di sana ada misi Kristen di sana. Ketika ibunya tahu bahwa anak itu pergi ke Betala, maka perempuan ibunya tadi pergi ke Betala lalu mengambilnya, memaksa anak itu untuk kembali lagi ke Kadian. Muslim mengatakan, saya ingat sekali katanya, wanita itu tunduk di kaki Hadrat Masih Maud alaihissalam. Saya tidak cinta kepada anak saya sangat mencintai Islam. Ini anak saya satu-satunya. Saya berkeinginan supaya dia masuk ke dalam Islam. Silakan saja kalau setelah itu mau mati juga. Saya tidak khawatir. Yang penting dia baiat masuk Islam. Lalu Allah Ta'ala mengabulkan permohonan perempuan itu dan anak itu masuk menjadi Islam. Dan setelah beberapa hari dia baiat, anak itu tadi wafat. Perempuan itu mengetahui bahwa untuk membawa kepada agama, jika ada alasan sarana terakhir, itu adalah Hadrat Masih Maud alaihissalam. Karena Hadrat Masih Maud alaihissalam lah yang memiliki rintihan untuk Islam, rasa simpati, dan rintihan itulah yang bisa memberikan pesan kepada orang lain dan bisa meyakinkan orang lain. Dalam satu tempat, Hadrat Masih Maud alaihissalam, bagaimana cara beliau mengislah, Muslim Maud bersabda, sebagian orang terkadang mengatakan sesuatu yang keliru untuk islah ini, sehingga menjadi rusak akibatnya. Hadrat Muslim Maud mengatakan, bagaimana cara Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam mengislah orang lain. Ada seorang datang kepada beliau, dia kekurangan perantara wasilah, lalu dia mengatakan disebabkan karena kekurangan itu, kekurangan uang, saya datang ke sini untuk kurangnya tiket kereta api katanya. Ada cara yang keliru katanya. Lalu beliau alaihissalam memberikan 1 rupiah kepada orang itu. Orang itu senyum katanya. Beliau mengatakan, saya berharap jadi sesuatu yang jaiz, yang halal, hendaknya itu yang ditempuh. Tapi dengan menggunakan rangkaian kalimat lain. Jadi anggota jemaat Hadrat Muslim Maud sangat menekankan untuk mempelajari satu keahlian, kepakaran. Masih Maud pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, ada seorang yang memiliki pemahaman yang lemah, rendah, seorang pemuda. Dia tinggal di dekat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud bersabda, saya ingat ada seorang laki-laki namanya Fajja. Hadrat Masih Maud alaihissalam membiarkan dia bekerja dengan para tukang bangunan. Pada tidak lama kemudian, Fajja tadi menjadi tukang bangunan juga. Dia memiliki pemahaman yang rendah, tapi dia mukhlis dan soleh, anak itu. Dia datang dalam kondisi Ghair Ahmadi, lalu setelah itu dia baiat, masuk dalam jemaat. Bagaimana akal dia yang lemah. Suatu ketika ada tamu datang, tugas langgarkana tidak terpisah pada saat itu. Lalu ada tamu, ada makanan itu datang dari rumah Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk para tamu. Dr. Mirza Yakub Sahib, Khawajah Kamaluddin Sahib, Quraisy Muhammad Hussein Sahib, Mujid Mufarra datang ke Kadian. Ada teman lain juga. Hadrat Masih Maud alaihissalam mempersiapkan cahaya untuk mereka dan mengatakan kepada Fajja, berikanlah cahaya kepada para tamu ini katanya. Jangan sampai lupa memberikan cahaya tadi. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan kepada Fajja, lihatlah, berikanlah cahaya kepada kelima-limanya katanya. Jangan kamu lupa.
ada satu pekerja Masih Maud salam Cerah namanya yang disertakan dengan Fuja tadi untuk mengantar cahaya. Ketika kedua-duanya membawa cahaya untuk tamu tadi, semua tamu itu duduk masuk kepada Khalifatul Masih awal. Lalu cahaya itu dibawa ke tempat itu. Hadrat Masih Maud bersabda, Cirag itu adalah pekerja yang sudah lama. Dia memberikan cahaya kepada yang pertama kepada Khalifatul Masih awal cahayanya. Karena Khalifatul Masih awal paling tinggi dalam kesucian, sehingga cahaya itu diberikan pertama-tama kepada. Tapi Fajai Sahib memegang tangannya, katanya. Hadrat Masih Maud Islam tidak menyebutkan nama beliau, katanya. Lalu Cerah mengatakan dan berusaha untuk meyakinkan, memang beliau tidak menyebutkan nama Khalifatul Masih awal, tapi beliau ini yang paling dihormati. Karena itu cahaya pertama-tama harus disimpan di depan beliau. Tapi Fuja tadi, Hadrat Masih Maud Islam hanya mengatakan untuk kelima orang ini, katanya. Tidak menyebut nama orang-orang, katanya. Jadi bagaimana rendahnya otak orang itu sehingga dia tidak bisa memahami. Tapi ketika dia diberikan tempat untuk bergaul dengan para tukang bangunan, dia akhirnya dia mempunyai kepakaran ahli untuk membangun, untuk menjadi tukang bangunan. Maka ada saja, meskipun selemah-lemahnya otak seseorang, jika ditugaskan untuk itu, maka dia akan digaulkan dengan orang-orang yang memiliki keahlian itu, dengan sendirinya dia akan mendapatkan ilmu itu. Bagaimana Ghairat Hadrat Masih Maud salam diriwayatkan ada seseorang yang di kemudian hari menjadi Ahmadi yang mukhlis dan memiliki ikatan yang kuat dengan Hadrat Masih Maud salam. Sebelum baiat, Hadrat Masih Maud salam marah kepada orang itu. Sebelum baiat, Hadrat Masih Maud salam sangat kesal sekali dengan perkataannya. Jadi anaknya meninggal. Hadrat Sahib pergi untuk belasungkawa ke rumahnya. Ada satu kaidah, ketika ada orang yang datang, dia langsung akrab dengan orang itu, lalu berteriak-teriak, menangis, lalu kembali orang itu, Tuhan telah berbuat zalim kepada saya, katanya. Nauzubillah. Setelah mendengar hal itu, Hadrat Masih Maud Islam sedemikian rupa bencinya, sehingga tidak ingin melihat orang itu lagi. Lalu Allah Ta'ala memberikan taufik kepada orang itu untuk terkeluar dari kejahilan, dan dia masuk ke dalam jemaat. Hadrat Muslim Maud bersabda, berkenaan dengan zat Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud salam sering menyampaikan riwayat bahwa Hadrat Mir Muhammad Ismail Sahib, beliau ada seorang seorang ateis yang belajar dengan beliau. Jadi berkenaan bukti apa zat Allah Ta'ala ada. Ketika gempa datang, maka orang ateis tadi secara tidak disadari dia mengatakan Ram, Tuhan, Tuhan. Wah, Tuhan, Tuhan. Ketika Mir Sahib bertanya kepada orang ateis tadi, kamu kan tidak percaya Tuhan, tapi kenapa kamu mengatakan Tuhan, Tuhan, Ram? Dia mengatakan, saya secara tidak disadari, katanya. Keluar begitu saja dari mulut saya. Jadi masing-masing bersabda, ateis tadi sebetulnya jahil. Karena itu ketika dia ketakutan, mau mati, orang ateis tadi mengatakan, mungkin saja saya ada dalam kekeliruan, kesalahan. Sebab, dalam kondisi, tapi pada keseharian dia mengatakan, tinggalkanlah Tuhan, katanya. Sebetulnya dia tidak ada. Tapi ketika dia menghadapi ujian, akan maut di hadapannya, secara tidak disadari dia mengatakan, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, Ram. Jadi, bagaimana dukungan pertolongan Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud salam? Hadrat Muslim Maud pernah bersabda, Hadrat Masih Maud salam bisa diketahui dari catatan beliau
yang pernah beliau tulis di dalam notebook beliau alaihissalam, yang saya sebarkan dari notebook tadi, beliau tidak menulis untuk menyebar kepada dunia itu, supaya jangan ada hal yang dibuat-buat. Beliau itu merupakan bisikan kepada Allah Ta'ala, bukan untuk ria. Dan ini merupakan rintihan di hadapan Allah Ta'ala yang keluar dari pulpen beliau dan sampai kepada Allah Ta'ala. Beliau bukanlah untuk menulis untuk dunia sebetulnya. Jika itu tidak sampai kepada tangan saya demi untuk maslahat ke dunia. Jadi beliau pernah menulis di dalam notebook. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah menulis, "Ya Tuhan, bagaimana aku meninggalkan Engkau ketika kami mendapatkan kesedihan, tidak ada yang menolong kami selain dari Engkau dan menolong kami." Itulah mafhumnya. Jadi setiap Ahmadi, akhlak setiap Ahmadi harus luhur. Berkenaan dengan itu, Hadrat Masih Maud alaihissalam menasihatkan berkali-kali bagaimana suri teladan beliau dalam hal ini, bagaimana perlakuan beliau kepada para penentang. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyampaikan berkenaan hal itu. Ada seorang yang menyampaikan bahwa suatu ketika di antara orang Hindu, ada istri di antara mereka ada yang sakit. Lalu tabib mengusulkan resep obat, muski namanya. Tapi ketika tidak didapatkan muski tadi, si penentang tadi terpaksa datang kepada Masih Maud alaihissalam untuk meminta muski. Jika Tuhan memiliki muski, katanya, berikanlah kepada saya. Si penentang tadi minta kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, karena istri saya membutuhkannya. Lantas Hadrat Masih Maud alaihissalam memenuhi botol toples itu dengan muski dan diberikan kepada si penentang itu. Silakan bawa semuanya untuk istri Tuhan yang sakit ini. Untuk terhindar dari kemarahan, beliau Hadrat Masih Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam sering bersabda, ta'un keluar dari kata ta'an, artinya adalah menusuk dengan tombak. Dialah Tuhan yang pada saat Masih Maud telah memperlihatkan penampakan yang gagah kepada Masih Maud alaihissalam. Pada saat ini pun dia pasti akan memperlihatkan itu. Tidak akan terdiam. Kita akan terdiam. Dan akan menasihatkan kepada jemaat untuk menguasai nafsu. Dan perlihatkanlah kepada dunia bahwa di dunia hanya bisa ada satu jemaat yang datang, yang setelah mendengar dan melihat cemoohan, dia akan tetap akan memilih untuk diam, untuk damai. Jadi pertama, janganlah menyampaikan doa buruk, dan dalam kondisi yang buruk tadi pilihlah kedamaian, ketentraman. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah menyampaikan petunjuk bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu bersabda, jika ada orang yang beranggapan bahwa pada saat berdoa tidak timbul satu tadarru, maka nangislah secara dibuat-buat. Jika dia berbuat seperti itu, maka akibatnya akan timbul satu rasa rintihan dalam hati, kesedihan. Maka timbulkanlah kondisi ketika doa tadi. Beliau bersabda, di dalam beberapa perkara kita ada kegagalan dan dikepung oleh musuh. Untuk itu, supaya karena ada beberapa dari antara kita yang malas untuk berdoa. Jadi ada beberapa, dan ini merupakan suatu hakikat, ada orang yang tidak mengetahui bagaimana doa itu dan apa sebetulnya doa itu. Kita mengatakan doa tadi inkilab, tapi masih ada orang yang lemah dalam hal itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, doa merupakan nama dari menerima kematian. Beliau selalu bersabda, orang yang meminta, jadi jika meminta kepada seseorang, memohon, merupakan satu kematian. Dan
tanpa menjahirkan kematian tadi, manusia tidak bisa meminta. Ketika dia tidak mengkondisikan kematian, maka dia tidak bisa memohon. Maksud dari doa itu adalah harus mengupayakan kematian di dalam dirinya. Karena jika orang yang mengetahui bahwa aku bisa melakukannya, bagaimana dia akan bisa meminta tolong kepada orang lain untuk membantu? Apakah orang meminta kepada masyarakat untuk memakaikan pakaian atau mencuci piring-piring? Oh, cucilah wadah-wadah kami. Atau untuk mengangkat satu pulpen memerlukan orang lain? Manusia meminta bantuan kepada orang lain ketika dia tahu bahwa aku tidak bisa mengerjakannya. Tapi ketika dia tahu bahwa aku bisa mengerjakannya, maka aku tidak akan minta pertolongan kepada orang lain. Jadi, orang yang meminta bantuan kepada orang lain, dia beranggapan bahwa aku tidak bisa mengerjakannya. Begitu juga, orang yang bisa meminta kepada Allah Ta'ala, yang dia menganggap dirinya mati di hadapan Allah Ta'ala, dan tak berdaya di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, manusia sebelum dia mati di jalanku, maka sampai saat itu doanya tidak akan dianggap. Dan betul seperti itulah yang terjadi. Jadi orang meminta bantuan kepada orang lain. Ketika seorang mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengangkat pulpen, dia tidak akan minta bantuan. Begitu juga orang yang beranggapan bahwa aku bisa mengerjakan pekerjaan ini. Lalu dia berdoa, maka bukanlah sebetulnya doa kalau seperti itu. Jadi doa sebetulnya yang mengkondisikan kematian di dalam dirinya dan menganggap dirinya tidak ada apa-apanya. Ketika manusia menciptakan kondisi seperti itu, maka dia akan sukses di hadapan Allah Ta'ala dan doanya bisa dikabulkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua supaya di dalam diri kita bisa menegakkan akhlak yang luhur dan menegakkan hal-hal yang luhur mulia. Dan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menyampaikan doa-doa yang makbul dan doa-doa kita diterima. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر